Sudah, Pak. Baik teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, terima kasih pada semua mahasiswa-mahasiswi kelas C ya. Kelas C materi Al-Islam 2 atau ibadah. Semua bergabung, Mbak Yolanda, Muhammad Fikih, Mbak Anti ya, dan Muhammad Iqbal, dan Mas Farhad. Ya, selamat bergabung semuanya yang ada di sini. Hari ini kita akan diskusikan terkait dengan masalah ibadah puasa ya. Ini sangat relevan dengan posisi dan keadaan yang sekarang kita sedang jalani ya dalam perkuliahan kita ini. Kita jalani dalam keseharian dan ada kaitan dengan masalah perkuliahan kita ya. Itu tentang masalah ibadah ya, dalam sini. Pertemuan yang keenam ini saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya yaitu adalah ibadah puasa ya. Ibadah puasa, bagaimana ibadah puasa di dalam tinjauan ajaran Islam ya. Karena kalau kita lihat puasa ini sebenarnya sudah ada ya, pernah terjadi gitu ya, pernah dilakukan bagi umat-umat terdahulu ya. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita melihat historinya dalam Al-Quran itu ya asbabun nuzulnya ya, atau kisah atau sejarah gitu ya. Bagaimana puasa-puasa orang terdahulu itu bervariasi ya teman-teman ya. Bervariasi. Bahkan ada puasanya Nabi Daud ya. Puasa umat, puasanya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita akan diskusikan berkaitan tentang masalah ibadah puasa umat Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad ya. Bagaimana penjelasannya? Kita lanjutkan dari segi pengertian ya puasa ini dapat kita artikan sebagai menahan ya atau imsaku. Imsak, teman-teman mungkin tahu ya kalau kita makan sahur itu ada namanya jadwal imsak ya. Bahkan itu kalau kalender kalau jadwal puasa itu namanya imsakiyah ya, imsakiyah Ramadan ya. Itu tandanya kapan kita memulai imsak menahan itu dan kapan kita harus mengakhiri ya. Makanya puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga ya, segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sampai azan maghrib berkumandang. Itulah waktu atau rentang waktu yang kita harus penuhi ya selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi Pak ada orang berpuasa setengah hari misalnya. Ya sebenarnya kalau di anak-anak kecil nggak ada masalah itu namanya latihan ya. Latihan untuk berpuasa supaya nanti ketika dia sudah besar, sudah dewasa, itu sudah terbiasa. Karena banyak di antara kita yang udah dewasa ini puasanya bolong-bolong, ada yang tidak full, ada yang tidak sanggup, ada yang merasa keberatan. Kenapa? Mungkin barangkali dia tidak terbiasa. Maka pembiasaan ini sangat penting ya. Meskipun mungkin anak-anak kita puasanya 1 jam 2 jam nggak ada masalah. Sama kayak anak saya juga. Itu kalau dia makan sahur itu kadang-kadang unik. Dia nggak kuat puasa. Tapi kalau nggak makan sahur bisa puasa gitu, kuat ya gitu. Nah ini penting juga ya buat teman-teman melatih anak-anak kita agar mereka itu membiasakan untuk berpuasa. Tapi ya kita juga sebagai orang tua tentu harus berpuasa juga ya. Kita harus berpuasa juga. Jangan cuman kita aja yang nyuruh anaknya gitu, kita nggak berpuasa. Nah ini ya teman-teman ya, ini mengenai masalah pengertian. Yang berikutnya adalah
Ya, setelah pengertian kita akan lihat dalil puasa itu. Bagaimana yang kita kenal, yang paling populer itu 183 ya. Sebenarnya dalil puasa ini panjang sekali sampai 187 ya. Terakhir itu mengenai masalah eh, hukum ya, hubungan suami istri ketika bulan Ramadan di siang hari ya. Dan kemudian tentang batasan-batasan puasa yang harus kita penuhi sampai di 187 ya. Tapi yang paling familiar itu adalah 183 teman-teman ya. 183 ini berbicara tentang perintah puasa ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, apalagi kalau misalnya di masjid-masjid itu sangat sering sekali para dai-dai yang menyampaikan ayat ini. Ini adalah dalil perintah Allah tentang puasa Ramadan. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini ada kata-kata yang pertama adalah panggilan. Ya ayyuhalladzina. Panggilan bagi siapa? Amanu bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang berpuasa itu orang yang beriman. Makanya kalau ada orang yang berpuasa, maka dia tidak beriman. Itu mungkin dasarnya tidak beriman. Maka orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Dilandasi dengan iman. Kalau dia tidak ada imannya, alias lemah imannya, seberapapun susahnya kita nyuruhnya, ngajaknya puasa, kalau dia nggak ada iman ya susah. Tapi kalau ada orang imannya kuat, udah terbentuk, udah terlatih, tidak disuruh pun, tidak diajak pun dia sudah berpuasa. Nah, kita ini teman-teman masuk ke golongan yang mana? Orang yang beriman, apakah orang yang tidak beriman? Saya ngajar. Oh iya. Oke, teman-teman saudara-saudara, itu orang yang beriman adalah orang yang mudah hatinya terbuka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka tidak ada salahnya kalau misalnya di antara saudara-saudara, teman-teman gitu ya, melatih terutama dari anak-anak berpuasa sehingga menjadi terlatih, terbiasa. Nah, ketika dia telah dewasa, telah besar, tidak seperti kita kadang-kadang sebagai orang tua karena nggak terbiasa waktu kecil berpuasa, akhirnya kita tidak eh, sanggup, tidak kuat, atau mungkin bahkan merasa keberatan ya, merasa berat hatinya untuk berpuasa. Bagi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ketika datang Ramadan, puasa lagi, ngeluh. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Oke, nah ini dalilnya Al-Quran 183 dan 187 gitu. Ya. Sampai 187 maksudnya. Hadis Nabi, nah ini diantaranya banyak sekali ya perintah Allah itu. Diantaranya adalah Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, aqamis salah wa ataz zakah, wa shaumi Ramadan. Ya, diantaranya adalah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ini perintah Allah, masuk diantara salah satu di dalam rukun Islam ya, rukun Islam. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman tadi, yang taat tadi, tentu kita wajib ya menunaikan puasa Ramadan ini dengan penuh kesadaran, bukan ada paksaan atau karena sesuatu. Nah, ini hadisnya ya, teman-teman. Nanti kita lihat saja teksnya ada di buku kitab-kitab puasa atau mungkin bahkan bisa kita cari hadis online. Macam-macam puasa,
Semacam puasa itu ada namanya puasa wajib, puasa fardu. Puasa wajib itu diantaranya adalah puasa Ramadan. Ramadan ke bulan ya sebulan penuh ya bisa 28, 29 sampai 30 ya. Yang jelas nggak ada 31 ya. Nah, tahun ini insya Allah kita puasanya 29. 9. Nah, kemudian kita nanti Ramadan apa namanya? Syawalnya itu tanggal 21 di hari Jumat. Ya, puasa wajib atau puasa fardu ya. Jadi wajib sama fardu itu sama. Di dalam hadis Nabi juga dikatakan itu eh, difardukan ya, difardukan bagi kita sebagai orang Muslim untuk berpuasa. Berpuasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, ya itu kata-kata wajib itu sebenarnya itu sinonim dari kata-kata kutiba itu ya. Makna kutiba itu kan artinya diwajibkan gitu ya. Teman ya. Masih ada suara saya? Masih Pak. Kayaknya suaranya. Masih Bapak. Jadi puasa wajib, puasa fardu. Ada lagi namanya puasa itu puasa nazar ya. Nazar bukan nasar. Nasar itu penyanyi dangdut. Nazar, nazar atau janji. Misalnya teman-teman nih, kalau saya misalnya dapat pekerjaan, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu nazar namanya janji. Pada siapa janjinya? Pada Allah. Janjinya, nazarnya itu wajib ditunaikan. Ya, berarti puasa nazar itu di luar puasa Ramadan. Jangan di puasa Ramadan. Jadi Ramadan ini nggak perlu, misalnya kalau saya misalnya keterima kerja atau naik jabatan, nanti saya puasa Ramadan sebulan full. Itu nggak benar. Itu nggak perlu, nggak boleh. Nggak boleh bernazar kepada sesuatu yang sudah diwajibkan. Ngapain juga bernazar atau punya janji kalau puasa Ramadan? Ya memang udah wajib, nggak perlu kita berjanji, memang udah wajib. Gitu. Puasa nazar itu berdiri sendiri, teman-teman. Ya, dari sendiri. Itu tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang sudah wajib atau yang sudah fardu seperti misalnya kalau saya nanti naik jabatan saya akan sholat 5 waktu gitu. Nah itu kan perlu Anda bernazar itu. Tanpa bernazar pun itu sudah wajib dan sudah fardu. Memang udah kewajiban gitu ya. Nah, oleh karena itu yang bernazar itu sesuatu yang memang tidak ada kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban kepada Allah Subhanahu. Ada puasa kafarah, menebus. Ada yang tahu puasa kafarah ini? Puasa kafarah ini puasa nazar, puasa penebusan ya, bukan penebusan dosa, tapi puasa penebusan atas kesalahan ketika Anda melanggar misalnya suami istri berhubungan di siang hari Ramadan. Itu kena kafarat namanya, harus ditebus ya. Bahkan itu puasanya bukan 1 bulan, ya, 3 bulan berturut-turut. Luar biasa ini. Puasa kafarah ini. Ya, puasa penebusan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika di siang hari di bulan Ramadan. Nah, nah, atau misalnya kalau nggak kuat berpuasa, memberi makan fakir miskin 60 orang, kurang seperti itu. Nah, puasa kafarah ini puasa yang memang jarang sekali ya. Jadi ya kecuali memang sudah eksiden banget gitu ya. Makanya puasa kafarah ini kan puasa yang memang ada kesalahan ya. Dan dalam Islam makanya kita sebaiknya jangan nikah atau pengantin barunya itu ya menjelang Ramadan itu. Saya nanti siang hari kebablasan, jadi kena kafarat namanya, tebusan. Berlipat-lipat itu puasanya. Ya, Insya Allah. Fahmi itu. Mau puasa, dia nikahan. Harus ditebus. Kan kasih makan fakir miskin 60 orang atau puasa berturut-turut. Ya, turut-turut
dalam kafarah itu ada, kalau nggak salah itu 3 bulan malah dilipat gandakan. Ya, hati-hati teman-teman ya. Jadi puasa kafarat itu puasa penebusan, ya, atau puasa melanggar, melanggar daripada puasa kafarat itu juga bisa melanggar sumpah ya. Hanya sekedar di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan ada namanya puasa melanggar sumpah. Orang yang telah bersumpah atas nama Allah, ada saksinya, kemudian dia diwajibkan berpuasa. Ya, puasa berturut-turut 3 hari. Ya. Jadi ini eh, membayar puasa kafarat itu ya, itu ternyata teman-teman selama 2 bulan ya, 2 bulan ya, maaf, bukan 3 bulan. Berarti 60 hari berturut-turut. Berarti Anda eh, dikena sanksi 2 bulan ya, berarti selama 2 bulan. Makanya ditahanlah nafsunya siang hari. Kalau bisa jauh-jauh dulu dari pasangannya. Ya, hati. Kenapa? Banyak dulu di zaman bahkan sama Rasulullah ya. Mereka itu apalagi yang banyak istrinya, yang sampai 4 gitu. Ya, mereka itu keceplosan gitu di siang hari. Makanya eh, mendapatkan sanksi ya, eh, mendapatkan sanksi eh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puasa kafarat atau puasa penebusan, penebusan atas kesalahan. Kemudian ada lagi puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada Senin Kamis, ada puasa Yaumil Bid, 13, 14, 15 setiap bulan Komariahnya. Ada puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, banyak sekali puasa-puasa ini. Ya, tapi yang paling tidak ya kita Ramadan itu full ya puasanya, jangan sampai. Ya, teman-teman ya, Muhammad Fikih, ada suaranya? Ke kemana? Oh iya, sibuk nih kayaknya ini ya. Ini Mas Syahrudin udah gabung nih. Yang dari Batam siapa? Muhammad Iqbal ya? Ya, mana Mas? Oh, masih di jalan kayak ini. Siap, siap. Ini SAS namanya hari Sabtu. Iya, dari Batam jauh. Oke, ada puasa haram teman-teman. Ah, puasa haram ini menarik juga nih. Ada puasa haram ini. Puasa haram ini adalah puasa ketika di hari-hari tasyrik. Misalnya ketika hari Idul Fitri gitu ya, Idul Adha gitu ya, itu nggak bener, nggak boleh puasanya. Atau puasa yang haram itu puasa yang dinazarkan tapi bukan puasa dari melakukan hal yang baik gitu misalnya. Kalau kamu misalnya masuk penjara, saya bernazar nih, ya, itu haram puasanya itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh berpuasa atau beribadah didasarkan kepada eh, kecelakaan atau musibah yang diderita oleh seseorang. Ya, boleh. Misalnya kalau kamu dipecat, saya nanti bernazar puasa, gitu. Nggak boleh. Itu puasanya haram. Itu puasa orang yang misalnya dia udah sakit-sakitan, udah tua, renta gitu ya, nggak kuat, dipaksain juga. Akhirnya menyiksa diri namanya kan. Padahal kan dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa bagi orang tua, lansia yang sudah tidak mampu fisiknya untuk berpuasa, maka dia diwajibkan fafidiyatun tu'amu miskin, kata Allah kan. Dalam Al-Quran itu wajib mengeluarkan fidyah makanan. Sehari itu dikeluarkan kepada fakir miskin setiap harinya. Berapa hari dia meninggalkan puasanya, maka segitulah dia banyaknya mengeluarkan makanan. Hanya 5 hari atau 15 hari, berarti 15 hari dia wajib mengeluarkan fidyah namanya. Makanan. Banyak makanan pokok yang dia makan satu hari itu. Misalnya dia makan makan Padang 3 kali sehari. Satu kalinya 20.000. Berarti dia 60.000 ya. Kali tiga, 60.000 dia keluarkan untuk ngasih ke fakir miskin. Nah itu ya puasanya. Ganti puasanya adalah fidyah. Tapi ditunaikan segera, jangan ditunaikan udah setahun baru dia bayar fidyah atau udah meninggal gitu, udah wafat baru bayar fidyah. Banyak tuh di kampung-kampung. Dari lagi takziah itu kan, lagi takziah
Kemudian dia baru bayar fidyahnya. Bukan di situ waktunya, bayar fidyah itu waktu hidup kalau bisa. Ya, ketika dia nggak bisa berpuasa, bayar fidyah segera. Jangan ketika dia udah wafat meninggal dunia, pas 3 hari 7 hari baru bayar fidyah. Itu nggak benar. Ya, baik. Itu puasa haram, puasa sunnah udah. Nah, sekarang syarat wajib berpuasa. Ini teman-teman, saya rasa kita udah tahu lah ya. Salah satunya adalah orang Islam. Tapi ada yang menarik. Kemarin itu saya lihat orang video, ada orang anak-anak non-Muslim itu, mereka itu juga berpuasa, gitu. Pengen berpuasa. Ya, bahkan nangis dia. Ya, waktu nggak mau, dia kan tetanggaan sama orang Islam. Kemudian orang Islam ini nyuruh pulang karena dia mau taraweh. Dia nggak mau ikut taraweh juga. Padahal dia apa, orang Islam, non Islam. Ya, mas, lagi rumah. Iya, laporan ke orang punya rumah. Sorry ya teman-teman, ini ada telepon dari rumah. Banjir. Di pinggir dinding itu tuh. Ya, bukan di tengah tapi di- iya, ada pun susah karena dia pinggir kan. Ya udah di atasnya harusnya dicor lagi. Kamu kasih terpal. Kontrakannya kurang ini, orang yang punya rumahnya kurang cekatan gitu. Dan dia nggak pernah datang juga. Banyak beberapa tempat kemarin itu bocor di depan, sekarang bocor di belakang. Ya aja. Lagi orang bangun di samping itu, kadang-kadang diinjak-injak. Kenapa itu? Ya susah. Ini nyari yang agak gede kan. Ya kan anak sekolah situ. Terus, di ujung kalau pindah lagi, nggak ini nggak repot ini. Pindah sekolah nggak jauh. Minta sama tukang dilihat apakah apa itu. Kalau kata orang punya rumah udah di proses, dia belum proses. Hujan kan. Hmm. Ya lanjut lihat dulu nih. Dicari nanti cek. Cek, halo. Nah suaranya nih. Oh ini mati kan. Hadir, Pak. Tadi kedengaran nggak suara saya? Ngobrol. Dengan kok Pak. Sekarang, Pak. Oke, ya apa lah. Ya baik teman-teman ya. Kita sebentar aja nih. Kan mungkin ada yang mau buka puasa juga, yang nyiapin makanan segala macam ya. Lanjut aja lah yang ibu-ibu nih. Banyak kayaknya nih mau nyiapin makanan buat anak suami dan segala macamnya. Baik, banyak ibu-ibu. Ya, syarat wajib puasa yang berikutnya balik ya. Islam itu tentu ya Islam. Saya orang Islam. Kalau orang non Islam ada puasanya, ada. Cuman saya nggak tahu, saya juga nggak pernah ya. Eh, Cuman kata mereka ada puasanya juga. Udah balik-balik itu orang yang sudah bukan balik pulang kerja ya, bukan balik kantor, tapi balik itu balik orang yang sudah sampai umurnya. Misalnya dia dewasanya itu umurnya kalau laki-laki perempuan itu mungkin lebih cepat dari laki-laki. Misalnya 15 tahun atau mungkin bahkan 14 tahun, atau 13 tahun. Mungkin SMP atau SMA ya barangkali ya. Nah itu udah balik wajib ya. Tapi kalau misalnya di bawah 10 tahun itu masih latihan lah ya. Latihan misalnya kayak anak-anak kita di rumah yang masih SD, masih TK, masih PAUD, PAUD jangan lah ya, latihan juga.
yang SD atau TK lah ya. Berakal, berakal sehat ya. Kalau nggak berakal sehat gimana mau ibadah ya? Jadi orang yang berakal sehat. Kalau ada orang yang makan-makan di luaran di Ramadan, itu tandanya nggak berakal itu. Nggak, nggak berpikir ya. Dan mengetahui wajib puasa. Orang itu tahu perintah wajib puasa itu. Ya bukan, tapi sekarang kan mudah sekali. Ya, di mana-mana sekarang udah akses itu udah mudah. Bisa mengetahui dari manapun gitu. Ada puasa, kapan mulai Idul Fitri kan gitu ya, Syawal. Jadi teman-teman sudah aman lah ya mengenai hal ini. Sehat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Sehat itu sehat jasmani dan rohani ya. Terutama ini rohaninya. Rohaninya berarti kan ruhnya ya. Jiwanya sehat. Kemudian fisiknya sehat. Kan saya katakan tadi bahwa orang yang sedang sakit atau orang lansia, orang yang udah umurnya lanjut, maka dia tidak wajib berpuasa, ya, tidak memenuhi syarat namanya, ya. Maka oleh karena itu tentunya teman-teman nanti harus disampaikan juga ya kepada keluarganya, kakeknya atau mungkin orang-orang yang terdekat dari rumah atau dari sahabat-sahabat gitu, tangga gitu ya. Hmm. Bocor. Hmm. Lanjut. Cek. Ya, mohon maaf ya. Teman-teman, ini saya masih di kampus ya. Rumah saya lagi kebanjiran ini. Lagi kebocoran. Lagi hujan lebat di sini. Sana bagaimana? Lagi hujan juga ya? Batam panas pol, Pak. Masih panas? Masih panas. Pasar Minggu gelap tapi belum turun airnya. Belum turun air. Aman lah berarti. Pandai bilang udah Sana hujan, hujan Pak. deras, Pak. Oh, sama dong. Sini juga sama. Nah, malahan udah ngucur ini banjir di rumah nih. Oke, teman-teman, saudara-saudara lanjut lanjut aja ya. Ini dikit lagi. Paling lama kita sampai jam 5-an lah ya, jam 5. Karena ini kan Ramadan juga waktunya dipercepat ya kuliahannya. Di durasinya dipotong ya, kalau nggak salah setengah jam ada. Ya, baik. Nah, jadi itu ya, sehat rohani dan jasmaninya. Fisik, kalau misalnya dia dirawat gitu ya, atau mungkin ada sesuatu penyakit dalam gitu ya, yang nggak memungkinkan dia, atau mungkin bahkan ada orang yang apa namanya, ada orang yang memang ada sesuatu gitu ya, penyakit yang dia fisiknya sehat, tapi kadang-kadang ada aja mendadak gitu, penyakitnya, kayak penyakit apa kira itu, ayan atau apa gitu ya, sadarkan diri gitu ya. Itu mungkin biasanya juga bisa mendapatkan keringanan. Yang tolong dikirim ke orang punya rumah tuh laporan saya lah banjir ya sebenarnya. Nah itu ya, jadi sehat rohani dan jasmani. Jadi berpuasa itu harus sehat. Makanya Nabi itu menganjurkan ketika kita mau berpuasa itu kita harus menjaga kesehatan, jaga kesehatan dengan baik. Nah, supaya apa? Supaya ketika Ramadan datang kita bisa melakukan ibadah itu dengan maksimal dan optimal, tidak ada halangan. Karena khawatir juga gitu, banyak orang yang pas Ramadan itu sakit-sakitan, tidak mampu. Atau mungkin ada yang sekedar sakit mah gitu, karena pagi harus makan atau sarapan misalnya. Bagaimana menanggulanginya? Meskipun mungkin dalam satu pendapat riwayat dikatakan bahwa puasa ini kan adalah sesuatu yang menyehatkan sebenarnya, menyehatkan. Tapi kan menyehatkan itu kan dilihat dulu. Ada memang puasa ini berdampak terhadap kesehatan seseorang, ada juga yang menambah sakit ya, menambah penyakit. Bukan menambah penyakit. Maksudnya puasa ini nggak disalahkan juga sih menambah penyakit atau tidak. Tapi maksudnya
karena fisiknya lemah, fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa, akhirnya badannya tambah tambah parah gitu penyakitnya yang dia derita. Lanjut, eh, menetap. Maksudnya ini dia tinggal di suatu tempat. Menetap, ya menetap. Kalau misalnya dia pulang pergi kemana atau mungkin keluar kota, maksudnya bukan keluar kampung, keluar kota atau mungkin dia di perjalanan, gitu ya musafir atau mungkin mudik, gitu ya. Itu maka seseorang itu tidak mengapa gitu ya, tidak berpuasa. Artinya boleh makan dan minum, tapi tidak tempat yang umum ya. Jadi boleh seseorang yang dalam perjalanan misalnya gitu ya. Apalagi perjalanan itu sampai berhari-hari. Misalnya saya pulang kampung ke Sumatera nih. Ya kalau pulang kampung misalnya naik kendaraan darat itu biasanya menempuh 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Itu berarti saya boleh tidak berpuasa di 2 hari itu. Paman tatawa khairan. Tapi kalau kita ingin memaksakan, ingin berpuasa atau mungkin sanggup rasanya kita untuk berpuasa, maka khairun lakum itu lebih baik gitu ya. Ya lebih baik kita berpuasa gitu daripada nanti kita harus mengkodo ya di hari-hari yang lain. Ini menetap maksudnya itu kita tidak eh, pulang kampung atau tidak musafir atau tidak pergi bepergian ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di luar kota, di luar provinsi itu berarti Anda boleh tidak berpuasa. Tapi ingat, dicatat berapa hari puasanya yang ditinggalkan maka fa'iddatun min ayyamin ukhar kata Allah, maka hendaklah kalian menggantinya di hari-hari yang lain. Tentunya di luar Ramadan ya. 11 bulan itu waktunya. Jangan-jangan di sini ada yang puasanya yang tahun kemarin belum diganti lagi ya. Nah, nah, ini yang terakhir suci dari haid, nifas dan wiladah. Haid, darah haid kalau wanita yang datang haidnya maka dia batal puasanya kalau dia lagi berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Jadi paling tidak dalam 1 minggu, dalam sebulan Ramadan ini berarti Anda cuti dulu istilahnya gitu ya. Tapi wajib menggantinya nanti. Kalau berpuasa itu tidak wajib, kalau dia haid tidak berpuasa maka tidak wajib mengganti. Tapi kalau sholat, sorry, kebalik. Kalau dia berhalangan, puasa tidak wajib diganti. Puasa wajib diganti, tapi kalau sholat tidak wajib diganti. Ya, jadi puasa wajib diganti. Yang nggak wajib tuh sholat, sholat nggak perlu dikodok kalau dia halangan. Seperti nifas juga sama. Nifas ya, nifas itu 40 hari misalnya ya. Wanita yang sudah melahirkan, sini kan juga ada ibu-ibu pasti tahu apa itu nifas. Dan wiladah itu darah yang mengiringi ketika eh, lahiran ya. Itu maka ini tidak wajib puasa. Berarti ini kalau dia lahiran misalnya, sebelumnya dia berpuasa, tiba-tiba lahiran misalnya, ya udah secara otomatis puasanya batal gitu ya, sampai dia selesai nifasnya gitu ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini rukun puasa. Puasa ini ada niat karena Allah ya diniatkan, makanya kalau kita khawatir lupa niat itu kita boleh berniat di malam pertama itu untuk 1 bulan gitu ya. Ya, niat itu tidak mesti harus hafal lafaznya ya. Kalau lafaznya itu bukan niat namanya, tapi lafaz atau ucapan ya, tapi niat itu di dalam hati. Akan kalau misalnya mau 1 bulan sekaligus lebih bagus, atau mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya setiap malamnya pas sahur kita berniat, niat untuk berpuasa. Kemudian kita niatkan juga bahwa jangka puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbit matahari. Pasti ada yang bertanya, Pak, tapi kenapa sebelum subuh kan belum terbit matahari tuh. Tapi kita udah mulai menahan atau berpuasa gitu. Nah, itu yang namanya teman-teman tadi yang saya katakan bahwa puasa itu namanya al-imsak. Imsak ada jeda waktunya, ada rentang waktunya. Kapan dia? Yaitu sekitar 15 menit atau mungkin paling lama 30 menit sebelum waktu sholat subuh ya, subuh. Nah, mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, kita harus tahu. Jadi orang berpuasa itu harus belajar mana yang membatalkan, mana yang merusak itu harus tahu. Sehingga puasa itu menjadi sempurna. Membatalkan puasa ini dia, makan dan minum,
Tapi dengan sengaja ya, kalau nggak sengaja lupa itu rezekinya lah. Ya, Eh, muntah dengan sengaja nih hati-hati nih. Yang khawatir yang lagi hamil ini suka muntah-muntah tapi berpuasa. Tapi boleh ya kalau misalnya seorang wanita atau ibu-ibu yang lagi hamil maka dia boleh tidak berpuasa. Ini mengganti saja nanti. Pada nanti muntah-muntah ya kan. Nah, ini tadi haid dan nifas ini batal puasanya ya. Kemudian lagi ini keluar mani dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya. Beda halnya kalau misalnya dia tidur kemudian bermimpi misalnya. Niat membatalkan puasa atau membatalkan. Ya dia memang udah niat mau batal puasa ya batal lah puasanya. Apalagi kalau diiringi sambil makan eh, jus alpukat misalnya batal puasa. Berhubungan suami istri ya ini yang saya sampaikan tadi hati-hati teman-teman. Ya dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, misalnya hidung, telinga dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang rongga-rongga yang terbuka lah ya itu termasuk yang membatalkan dulu. Tapi ada juga yang mengatakan sebagian ulama kalau memasukkan sesuatu misalnya kayak apa namanya rongga yang terbuka itu kalau sekadar hanya di masih di luar, maksudnya masuknya di dalam hidung gini, nggak batal gitu ya. Kecuali memang udah masuk dalam badan dalam jasad kita gitu. Misalnya kayak orang yang menyuntikkan obat dalam tubuhnya itu berarti batal puasanya. Ya, jadi oleh karena itu hati di jalan. Jangan lagi. Ya. Waalaikumsalam. Memasukkan suatu rongga terbuka ya. Jadi artinya apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang memasukkan itu maksudnya hubungan suami istri. Nah, itu yang dimaksud. Itu otomatis sih memang udah batal ya. Ya itu ya. Teman-teman, ya, duh, ngeri nih banjir rumah saya ada. Jebol atapnya. Wih. Hal terkait dengan puasa, apalagi kira-kira? Kafarah yang tadi dijelaskan, fidyah yang tadi juga sudah saya jelaskan, ya.
Ya, teman-teman, sepertinya kita break aja dulu karena rumah saya banjir. Jebol atap saya rumah saya. Mungkin saya selesaiin dulu sampai di sini. Kalau teman-teman, eh, kita lanjutkan saja nanti minggu depan dengan kuis ya. Ini saya harus pulang ke rumah. Eh, Mohon maaf ya, teman-teman. Kita Ya, lanjutkan nggak saja apa-apa, nanti. Pak. Nggak Hmm. apa-apa, Pak. Ya